Saat itu saya teriak. Saya bilang, Tuhan Yesus tolong. Saya belum siap Tuhan untuk meninggalkan anak istri saya. Tuhan beri kami kesempatan lagi. Kalau dulu Tuhan pernah menolong ekonomi kami karena kami pernah bangkrut. Saat ini juga kami mau menjadi saksimu lagi. Saya bilang, beri kami kesempatan itu Tuhan. Oke, hari ini kita akan mendengar dan kedatangan dua orang tamu spesial banget ya. Dan dari hari ini yang kita bahas itu adalah sebuah kisah yang begitu nyata, terus menegangkan, terus sekaligus menyentuh hati. Sebuah pengalaman hidup yang hampir merenggut segalanya, tapi justru jadi titik balik untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Dan sekarang kita udah kedatangan tamu yang sangat luar biasa ini. Boleh dong, ada siapa nih di sini biar teman-teman yang nonton tahu. Boleh diperkenalkan dirinya Koko Cici? Ya, shalom, nama saya Yanto. Iya. Nama saya Yepta, saya istrinya Nah, ini Pak dia. Yanto ini. Luar biasa loh, pasangan yang luar biasa sekali loh. Ini ada apa sih nih, sebuah hal yang menegangkan itu tuh apa sih Cici Koko? Boleh diceritain dong? Ya, jadi sekilas mungkin ya. Saya tuh mengalami kejadian yang luar biasa. Iya. Luar biasa karena buat saya sih ini benar-benar mujizat gitu ya. Benar-benar pertolongan Tuhan tuh nyata banget gitu. Saya singkat ceritanya saya tuh mau berolahraga pada saat kejadian itu. Saya menegur seseorang yang sedang pakai motor, dia merokok di jalan gitu kan. Singkat cerita ternyata dia nggak terima dan dia nusuk saya gitu. Waduh. Wow, sangat menegangkan ya, kayak takut banget gitu di jalan, tiba-tiba ditusuk. Tapi kalau misalnya pengen tahu detailnya nih Ci, apa yang gimana ya, bisa diceritain kayak awal mulanya langsung gara-gara negur terus ditusuk. Kayaknya kan itu sebuah hal yang kayak klise gitu ya, kok bisa sih di zaman sekarang langsung gitu ditusuk gitu. Boleh diceritain lebih detail lagi? Boleh banget Ci, Koko. Nah, ini sebenarnya suami saya tuh izin mau berangkat ke basket. Oke. Nah, dia biasanya sama teman-temannya yang satu komplek, kita bareng-bareng, biasanya naik mobil. Cuman malam itu pas dua temennya lagi nggak bisa ke basket atau yang satu kalau nggak salah langsung ya ke lapangan. Jadi dia sendirian, ya udah dia pakai motor. Oke. Gitu. Itu awalnya. Ya dia izin, udah gitu saya sambil nonton biasa nonton gitu sama anak saya, udah dia berangkat. Itu kurang lebih 7:30 kayaknya ya. Malam ya main basketnya kok ya. Malam. Nah, sampai suatu saat saya kaget banget ceritanya, ternyata gimana Pi? Ya, Dari POV Koko dulu nih. Ya, ternyata intinya ditegur karena dia merokok. Dia nggak terima gitu kan. Dan ternyata setelah kejadian ini baru tahu gitu, ternyata dia memang preman pasar kayak gitu deh. Makanya dia bawa-bawa belati, bawa-bawa pisau gitu kan. Jadi ditusuknya pakai belati. Betul. Jadi saya dipepet, motor saya dipepet sama dia dan cekcok mulut lah biasa ya. Sampai akhirnya saya pikir ya udahlah, mata saya pun baik-baik aja gitu kan. Udah nggak usah dibahas, nggak usah jadi panjang, nggak usah jadi masalah. Saya tinggalin. Tapi begitu saya ngebalik ke arah motor saya gitu kan untuk pergi, baru 2 langkah, tiba-tiba ternyata dia dari belakang tuh cabut pisau, dia tusuk saya 2 kali gitu. Tusuknya dari belakang punggung. Betul di punggung. Jadi, satu di bawah, satu di atas yang ternyata itu kena paru-paru saya. Oke, kalau kita mundur lagi nih ceritanya. Waktu kejadian Koko negur, itu tuh di jalan gitu. Cuman sekadar ngomong, jangan matiin gitu Ya, atau gimana kok? Sebenarnya simple. Saya negur pun nggak marah-marah, nggak gimana. Saya negur baik-baik gitu. Iya. Dia di depan saya di belakang dia. Iya. Dia sambil ngerokok, tapi sambil dimainin rokoknya gitu kan. Jadi kemana-mana. Nah, cerah apinya tuh masih nyala, terbang ya kena muka kita yang di belakangnya dong. Betul bahaya banget. Nah, dia berhenti di lampu merah, saya di sampingnya. Saya cuma negor dengan baik gitu kan. Iya. Kang, saya bilang, jangan sambil ngerokok dong kalau naik motor gitu. Cerahnya kena mata saya gitu kan. Oke. Udah, simple. Saya langsung berangkat karena saya mau lurus, dia mau belok gitu kan. Tapi ya nggak disangka gitu, ternyata Dia ngejar, dia nggak suka gitu. Oke. Dan ternyata memang setelah kejadian ya, setelah diselidiki, ditangkap dan lain-lain, ketahuan tuh ternyata memang dia dalam pengaruh narkoba. Makanya hal yang sepele Double cuman ya. masalah negur rokok aja Bisa. sampai dia melakukan penusukan itu gitu. Oke, itu kejadian yang sangat-sangat singkat ya. Singkat banget Langsung ya. dan dengan saking singkatnya itu hampir menghilangkan nyawa saya. Betul banget. Itu kayak
rasanya nanti setelah ini kita mau dengar dari POV Cici ya. Cuman aku pengen tahu setelah kejadian ditusuk itu kok yang terjadi adalah kok masih sempat berdiri atau udah langsung udah deh, udah aku pingsan aja deh Nah gitu. ini jujur secara manusia semua orang pun kaget gitu. Gimana Karena tuh? setelah saya ditusuk itu, saya ngebalik ke motor saya ditusuk dari belakang 2 kali yang saya ingat ya. Itu secara spontan refleks saya langsung ngebalik. Saya ngejar dianya lari. Si pelaku ini lari. Pakai motor atau Enggak, dia lari. Oh. Lari menuju ke motor dia gitu kan. Lari tapi saya kejar. Dan dia sadar kalau dia dikejar sama saya gitu kan. Dia ngebalik lagi udah mau nusuk saya lagi itu. Aduh. Tapi posisinya kan udah berhadapan ya dengan saya. Saya bisa melihat gitu kan. Begitu dia mau nusuk lagi, saya tangkap pakai tangan kiri saya, terus saya pukul. Saya pukul, dia jatuh karena saya fokus megangin tangan dia yang pegang pisau. Akhirnya dia jatuh ke belakang, saya ketarik ke depan gitu. Jadi saya ke bawah jatuh, guling-guling berantem sampai akhirnya nyebrang jalan gitu kan. Di situ keadaannya rame atau sepi? Sebenarnya dibilang sepi enggak juga ya, karena kurang lebih 7:30 malam daerah situ masih oke lah ya, banyak yang lewat, ada yang makan malam gitu kan. Kebetulan ada kayak pecel lele kayak gitulah, tempat makan seafood kayak gitu. Cuman ya orang juga mikir, mungkin berantem biasa lah, mungkin urusan cewek atau apa gitu kan. Mereka tuh belum sadar itu ada terjadi penusukan itu belum Jadi, sadar. Peristiwa itu waktu saya berantem itu nggak ada yang nolong sama sekali. Sampai akhirnya saya posisi terakhir dia di bawah, saya di atas, saya pukulin tuh si pelakunya gitu kan. Saya pukuli ada 6 pukulan lah. Cuman saat pukulan ketiga saya udah nggak kuat banget, saya udah mulai lemes. Karena darah dari punggung saya itu benar-benar ngalir gitu, deras gitu kan. Saya udah nggak kuat, saya teriak, "Kang," saya bilang, orang-orang situ kan. "Tolong saya bilang, ini amankan dulu pisaunya," saya bilang. Sampai akhirnya begitu ngedenger pisau mungkin saya teriak. Baru tuh semuanya. Ada Gojek, ada apa gitu kan, pada lari, baru ngerumunin saya. Tapi saat itu pun nggak ada yang nolongin juga. Orang-orang berpikir, waduh kalau ditolongin ini ke bawah-bawah nggak gitu, wajar ya. Belum lagi ya di sepanjang TKP itu darah di mana-mana gitu. Mungkin orang pun panik ya ngelihat kejadian seperti itu. Pas ditusuk kok ngerasain apa sih? Jujur nggak ada rasanya. Dari tusukan itu sih saya nggak ngerasa sakit gimana, tapi memang yang saya rasakan itu darah dengan derasnya mengalir dari punggung saya gitu. Saya kerasa banget itu panas gitu. Darah keluar panas gitu, nggak berhenti gitu kan. Tapi tenaga masih ada ya buat Nah itu ya. mujizat Tuhan tuh ya dari situ pun sudah ini saya nggak pingsan pun sebenarnya itu udah mujizat Tuhan ya kalau buat saya gitu. Sampai akhirnya ada warga sekitar yang menolong, ada mobil bak yang nolong saya juga gitu kan. Saya dinaikkan ke mobil bak. Nah saat dinaikkan ke mobil bak itu saya udah benar-benar lemes, saya udah benar-benar nggak kuat dan jujur saya buka mata seperti ini pun itu kayak udah mau pingsan, udah black out gitu, udah hitam semua, udah lemes. Saat itu saya teriak 3 kali. Bapak yang nolongin ini yang ngedenger ya, jadi saksi. Saya bilang, "Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong," saya bilang. Saya belum siap Tuhan untuk meninggalkan anak istri saya dan saya menangis itu. Saat itu saya menangis. Saya menutup mata, saya menangis, menjerit kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Saat itu seolah-olah gitu ya, kayak Tuhan tuh datang meluk saya. Kayak Tuhan tuh kayak ngomong, "Tenang, ada aku," katanya. Nah, setelah kejadian itu saya buka mata, itu luar biasa, mujizat Tuhan kembali terjadi. Yang tadinya saya udah lemes, udah mau pingsan, udah black out, tiba-tiba itu mata saya kayak HP 20% di supercharge gitu ya. Itu langsung 100% dan ya saya nggak pingsan gitu. Saya benar-benar bisa ngeliat ya. Betul. Dari perjalanan dari situ sampai ke UGD, sampai akhirnya saya ke ruang operasi, saya bisa sadar gitu. Dan itu dari POV Koko nih, dari POV Cici waktu kejadian itu nih ya. Ini sebelum kita beralih ya. TKP-nya beralih ya. Benar. Nah, Cici waktu denger pertama kali dihubungin siapa sih kok bisa gitu? Saya tuh ditelepon, saya kan lagi nonton, ditelepon sama teman saya, ditelepon terus, "Ya di mana?" katanya, "Di rumah," saya bilang. "Yanto di mana?" "Di rumah, di apa? Mau di basket, di lapangan, di basket," saya bilang. Dia bilang, "Itu tadi nomor telepon Yanto, telepon saya, tapi bukan Yanto yang telepon, tapi itu nomor Yanto," katanya gitu. Bilangnya Yanto ada di rumah sakit ditusuk.
saya masih ting gitu. Wah ini penipuan gitu kan. Oh iya. Ya, oke nanti saya telepon balik aja. Kata saya ke nomor handphone Yanto gitu. Oke thank you. Terus udah gitu saya langsung telepon ke nomor handphone suami saya. Oke. Waktu saya telepon, betul yang ngangkat itu ternyata satpam. Ya, saya bilang, Pak, kok ini nomor telepon suami saya ada di Bapak gitu. Oh iya Bu, katanya Ibu istrinya, iya saya istrinya. Saya bilang, terus dia bilang, ya Bu, ayo cepet ke sini ke rumah sakit ini katanya gitu. Tuh karena suami Ibu ditusuk. Waduh. Saya masih sempet ini Wah, penipuan ya. apa handphone saya dicuri apa gimana kayak handphone suami saya dicuri apa gimana. Tapi saya bilang, mana buktinya? Saya bilang, sok video call saya bilang. Oh iya Bu, video call aja cenah supaya jelas. Dia video call, pas di video call itu bener suami saya lagi ada di UGD gitu, lagi tengkurap gitu. Jadi itu satpam dari mana ya? Security rumah sakit. Oh, jadi handphonenya dipegang security. Ya. Enggak, waktu datang tuh kan saya pakai jaket tuh, kunci motor apa itu kebetulan saya sampai sana tuh dari pihak kepolisian memang udah ada di situ. Oke. Karena waktu yang tadi sebelum saya diangkat ke mobil bak itu, saya sempat telepon teman saya, Oke. dia bilang bang saya ditusuk posisi di sini kata. Dia bilang oh yaudah nanti dari buser dari polsek ini katanya yang terdekat akan datang. Dan mungkin saat saya dibawa itu nggak lama datang gitu. Ya makanya begitu saya sampai UGD. Ternyata dari pihak kepolisian, dari polsek udah ada di situ. Sampai akhirnya ya itu minta ada HP, ada apa. Sampai akhirnya mungkin random ya. Telepon siapa keluarganya gitu kan. Karena nama kontaknya bukan istriku ya? Bukan, ingat my wife. My lovely wife. My lovely wife. Kan wife. kayaknya namanya satpam ya, nggak mungkin Inggris kan yang dia pikir. Mama, ibu, bunda gitu mungkin kan. carinya itu tapi ternyata nggak ketemu. Nggak ketemu gitu kan. Yang ada, maksudnya makanya temen dia mungkin random aja siapa aja nih chat gitu. Ya, oke. Nah itu yang terjadi. Sampai akhirnya waktu saya bener itu suami saya langsung cepet-cepet ganti baju. Saya pergi ke rumah sakit pakai mobil, saya kendarain. Saya sendiri cuman bilang titip pesan ke anak-anak saya 2 di rumah. Saya bilang berdoa untuk papi, mami mau ke rumah sakit. Kenapa papi? Enggak, pokoknya kamu berdoa. Mami harus buru-buru. Jadi anak-anak nggak tahu kalau papinya ditusuk. Ceritanya gimana nggak tahu. Cuman tahu papi ada di rumah sakit. Mungkin mikirnya kecelakaan atau apa gitu kan. Atau sakit. Ya udah saya pergi di jalan itu bener-bener ya yang namanya mencet gas tuh kaki nggak ada tenaga. Saking saya juga lemes gitu. Takut gitu. Overthinking. Iya overthinking, takut, cemas. Tapi saya tetap berdoa di jalan gitu ya. Itu tiba-tiba kurang lebih lah 5-10 menit gitu nggak nyampe. Suami saya telepon. Dia masih bilang ke saya, yang kamu kesini, saya baik-baik aja, udah tenang, hati-hati di jalan. Udah cuman gitu aja. Itu yang kata-kata itu yang membuat saya tenang gitu, walaupun gak 100% ya. Iya. 50% lah berkurang kekhawatiran saya karena udah dengar suara dia. Iya, betul, betul. Nah sampai akhirnya saya bisa bener-bener normal, ngegas gitu, sampai ke rumah sakit gitu ya. Nah udah gitu sampai rumah sakit bener aja saya lihat suami saya bener-bener lagi berdarah-darah, darahnya itu sangat luar biasa. Dimana-mana ya. Wah mengerikan lah di situ, momen sangat mengerikan di dalam hidup saya melihat suami saya kayak gitu. Dan Koko di situ blackout belum? Enggak. Jadi selama di UGD tuh ditangani dan lain-lain proses kurang lebih 4-5 jam lah, ya 4 jaman ya. 4 jam di situ 4 itu jam? Ya sebenarnya kalau mau ngomong itu waduh kalau bukan karena Tuhan ya. Saya itu udah kehabisan darah kali ya. Sampai sempat ya tindakan awal mungkin ya. Karena begitu saya nyampe UGD itu teman-teman saya mungkin ada sekitar 50 apa 70 orang itu dapat berita dari mana saya juga nggak tahu. Cepet ya beritanya langsung semua datang di situ gitu pada datang. Banyak banget. Nah dari rumah sakit pun ditekan kan teman-teman saya, ayo mampu nggak katanya. Ya udah kita ini tindakan sementara dijahit tuh, saya dijahit, terus ditutup pakai kain kasa ya, yang tebal itu. Iya. Itu tiap kali ditutup itu darah saya keluar. Keluarnya tiap juga kali ditutup darah lagi sampai susternya pun perawatnya nggak bisa lagi, habis. Bisa nggak boleh nggak ada yang cariin tisu katanya. Iya. Sampai akhirnya salah satu teman saya beli tisu ke seberang gitu kan. Tisu yang gede gitu, yang bal. Saking itu darahnya tuh bener-bener banyak gitu. Banget. Karena belum ketahuan saat itu ternyata paru-paru saya robek. Dan pompa mungkin ya, dengan pompa kan jadi makin deras. Keluar gitu. dari dalamnya tuh pompa gitu. Wow. Di situ Koko masih fine, masih bisa melihat teman-teman. Ya, melihat saya istri. masih sadar, ya saya yakin sih kekuatan dari Tuhan ya. Karena kalau secara manusia nggak mungkin gitu. Sangat sekali nggak mungkin. Saya mungkin
normalnya mungkin udah pingsan kali ya. Iya betul, udah kelengan itu Betul. pasti itu. Wah, lemes banget. Udah lemes Dan banget. dari perawat, dari dokter pun, dokter yang jaga di UGD itu ngomong, jangan sampai Bapak ini tertidur atau pingsan. Ya. Karena bahaya ini bisa Takut hilang. bisa kritis. Kalau udah kritis, koma kayak gitu, itu Lama susah lagi ya. lagi untuk dibangunkan gitu kan. Di situ ketika dijahit itu dibius atau nggak sih kok? Yang saya rasa saat itu sih kayaknya enggak ya. Karena kerasa banget. Enggak, maksudnya udah baal tuh Oh gimana iya, ya. karena Jadi udah nggak terlalu ada sakit ya. Dengan darah yang keluar itu jadi bekas tusukan atau jarum ngejahit gimana udah nggak kerasa sakit gitu buat saya. Iya, bener-bener nggak kerasa gitu. Terus Cici ngeliat kayak gitu? Saya tuh ya lihat kondisi itu tuh jujur ya benar-benar sangat khawatir gitu, sangat takut. Tapi kekuatan dari Tuhan itu saya yakin itu Tuhan dan Roh Kudus yang memampukan saya. Itu saya melihat itu darah nggak berhenti terus keluar yang begitu banyak ya. Itu saya cuma bisa berkata, saya bilang di depan suami saya dan saya nggak peduli, itu kan sebenarnya rumah sakit Banyak ya. gede ya, terbuka gitu, banyak betul. orang di sana, tapi saya nggak peduli orang-orang, saya nggak lihat siapa-siapa, cuman fokus sama Tuhan. Saya bilang, saya angkat tangan di depan suami saya bilang di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus berkuasa, Tuhan Yesus penyembuh, saya bilang, saya percaya Tuhan saya ajaib, saya bilang. Tuhan Yesus ajaib dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang berdaulat di dalam nama Yesus sembuh. Itu di depan orang-orang. Di depan orang teriak. UGD dan UGD-nya pun UGD RSUD ya. Yang dimana penuh ya. Nah, kita sebagai minoritas Iya, gitu minoritas, Ya, betul. tapi itu benar-benar saya itu Roh Kudus dan saya yakin itu dari Tuhan, kemampuan dari Tuhan. Tidak ada sedikit pun keraguan-raguan kuasanya. Saya Iman perkatakan. Benar. Saya Power of perkatakan. faith itu kan. Ya, saya perkatakan di dalam nama Yesus sembuh. Tuhan saya ajaib. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus ajaib, saya bilang. Berkali-kali saya katakan. Teriak gitu. Saya teriak. Bukan cuman gini, tapi benar-benar teriak udah kayak KKR. Teriak. Kayak KKR. Jadi benar-benar saya berteriak dan itu saksinya ada ya, namanya Ko Vancen gitu, di sebelahnya suami saya. Sampai dia setelah kejadian gitu, setelah melewatinya, baru dia tuh ngomong gitu ke saya. Waduh, waktu saat itu ngelihat kamu teriak-teriak di UGD, di tempat umum, nama Yesus gitu. Berkuasa, ajaib. Itu kalau nggak sembuh gimana? Iya. Jujur katanya. Gambling ya, kayak gitu kayak ya. ada ragu. Karena saat itu kan bingung juga kita nih, gimana nih? Selamat enggak gitu? Semua orang kan sanksi ya, maksudnya keadaan yang seperti itu. Apalagi gitu. darah udah keluar sebanyak itu gitu kan. Kalau misalnya suami kamu nggak ada, gimana nama Yesus ini gitu kan? Orang udah denger nih semuanya nih, gitu ya. Tapi saya bilang kok saat itu saya nggak ragu. Sangat yakin gitu kan. Jadi benar-benar ngandelin Tuhan. Kalau misalnya saya bilang itu saya yang berkata-kata, kayaknya mungkin Roh Kudus saya bilang. Ya bukan mungkin, pastilah ya. Roh Kudus yang bilang, yang memberi saya kemampuan itu, saya bilang. Jadi nggak ada keraguan kok, saya bilang. Dan sampai satu saat itu saya melihat sendiri suami saya tiba-tiba, kan udah dibilang nggak boleh blackout, nggak boleh pingsan, nggak boleh tidur. Ya, sama dokter udah diinget-ingetin nih, bahaya. Itu suami saya lagi sadar-sadarnya, biasa-biasanya tiba-tiba muntah, gitu muntah banyak sekali. Dan keluar darah banyak juga dari belakang, itu benar-benar bus gitu. Ih, ngeri pokoknya, banyak banget. Yang dimuntahin apa gitu sih? Ya. Kenapa? Makanan minuman yang saya konsumsi hari itu. Banyak banget. Dan udah dijahit, yang tadi di UGD udah dijahit ini. Lepas itu lagi. muncrat, udah bener-bener muncrat. Jebol aja jebol. Gitu. Karena ada dorongan karena muntah itu ya. Dan itu mungkin dari paru-paru itu ya. Jadi ketekan jadi bener-bener nyebrot gitu. Muncrat. Dan suami saya di situ hilang. Nah, saya sempat blackout 5 detik katanya. Saya nggak sadar. Panik gak, Ci? Saya itu melihat suami saya hilang gini gitu. Aduh, itu kembali lagi saya teriak lagi. Dan itu yang saya panggil yaitu, Yang, I love you Yang, saya bilang. Saya teriak lagi, Yang, I love you Yang, I love you Yang, saya bilang. Yang, I love you. Itu masih di itu, IGD? Masih UGD. Itu suami saya yang tadinya begini. Saya panggil teriak-teriak itu, dia langsung bangun. Itu kayak terpanggil, kayak hidup, kayak dikasih napas lagi.
Kayak di film-film gitu ya, kayak Benar. sep gitu ya. Ya, kayak tiba-tiba drakor. masuk lagi. Kayak di film Kayak di film drakor Dan ya. itu nyata. The Wow. power Wow, of wow. love. Ya, Ya, Itu ada dua ya berarti ya, faith and love ya. benar. Itu benar-benar membangkitkan loh. Wow. Ya, ada kuasa dari perkataan, ada kuasa dari cintamu. Iya betul, betul, Ya kan? betul. Nah itu yang kita alami ya. Iya, iya. Keren Sampai banget. akhirnya suami saya sadar lagi, terus sadar sampai ke meja operasi. Itu prosesnya itu udah termasuk yang 5 jam itu? Kurang enggak Itu di lebih- UGD 4-5 jam, setelah itu Masuk setelah operasi. tadi muntah, saya sih terlalu yakin kalau itu tuh pekerjaan Tuhan ya. Iya. Dengan saya dimuntahkan itu orang operasi kan memang harus puasa kan sebenarnya kan. Iya. Nggak lucu dong kita di tempat operasi, di ruang operasi tiba-tiba saya muntah, semua alat yang sudah steril dan lain-lain Iya. kena bakteri nggak boleh dong. Butuh proses lagi Betul, nanti dan lama. saya yakin itu pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan yang ajaib. Iya. Saya dibikin muntah kayak seolah-olah Kosong dikuras. jadi perutnya ya. Betul, dikuras. Darah kotor mungkin Iya. di belakang dikeluarin Keluarin. gimana ya, dibersihin lah gitu kan. Untuk dipersiapkan menuju ke meja operasi Iya. gitu. Karena begitu kejadian itu nggak lama ada perawat dari atas ruang operasi. Ayo katanya ruang operasi udah siap. Oke. Langsung dibawa saya ke ruang operasi. Oke. Dengan proses selama itu hebat banget kok bisa bertahan ya. Itu Ya. Tuhan yang Karena sangat kita punya hebat, Tuhan yang hebat, Luar yang biasa luar biasa. memampukan. Iya, Dan terus? sampai ruang operasi saya ketemu dokter sebelum dokternya masuk. Dibilang katanya cuma 1 jam proses Iya. operasinya, tapi cuman kurang lebih ya 30 menit keluar lagi dokternya. Ah cepet banget. Wah itu kaget banget Tapi saya. bikin Panik dagdikduk. dong. Bikin dagdikduk Kaget malah. banget, kagetnya takut Iya, dong. iya. Ya, saya pas ketemu dokter, dokternya bener aja bilang apa? Bu, ini ternyata kenapa Bapak itu terus berdarah-darah nggak berhenti, walaupun sudah dijahit, ternyata memang sudah kena ke paru-parunya, Bu. Paru-paru. Oke, jadi tusukan itu nembus Terus sampai ke ke paru-paru, Betul, betul. Jadi Jadi paru-paru paru-parunya saya tuh sampai kempes. kempes dan berdarah. Luka. Kan luka kan? Iya, luka iya. pasti berdarah. Betul. Itu yang bisa memacu dia dari dalam, Bu, katanya. Jadi intinya ini ada tindak lanjut operasi kedua yaitu paru-parunya. Oke. Ya. Wah, saya langsung lemas. Berapa jam, Dok? Kurang lebih 2 jam. Beliau Di hari bilang. yang sama? Saat itu juga. Saat itu juga Oke. langsung. Jadi butuh persetujuan Dilanjut. lagi Ya, ya. Betul. betul, harus tanda tangan kan. Dan saya di situ sempat bertanya, Dok, jujur saya bilang, ya, ini keadaan kayak gini, suami saya itu untuk hidupnya tuh berapa persen gitu. Iya. Dokter itu cuma bisa bilang, saya selalu ingat, Ibu berdoa, kami berusaha. Iya. Tapi saya cuma bisa bilang sama Ibu 50-50. Oh. 50 hidup, bisa juga 50. Wah, itu lemes banget Di saya. saat itu ada perasaan kayak Tuhan kenapa sih gitu? Enggak. Gak ada sama Gak ada. sekali. Saya dari pertama tahu suami saya terjadi ini, melihat kejadiannya, ngelihat Di UGD ya. UGD-nya Iya. gitu. Sampai operasi, saya tidak satu kata pun Marah. terlintas dalam hati dan pikiran saya. Kenapa ini terjadi? Kenapa? Karena saya terlalu yakin Tuhan saya baik. Iya. Terus udah gitu, saya dengar dari dokter itu saya keluar, udah tanda tangan ya. Iya. Saya keluar, udah gitu yang saya lakuin cuma satu. Saya mencari satu ruangan kecil yang ternyata itu katanya ya, tapi saya nggak tahu bener nggak tahu. Iya. Katanya musola, tempat berdoa juga. Nah, yang saya percaya ini kuasa Tuhan lagi. Saya sujud, saya tersungkur, benar-benar tersungkur. Saya itu ya berseru sama Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan beri kami kesempatan lagi, saya bilang, untuk menyaksikan mujizat-Mu, untuk menyaksikan kemuliaan-Mu. Jadi saksi-Mu, saya bilang, betapa Engkau baik, Engkau ajaib, saya bilang. Terus saya berkatakan itu, Tuhan beri kami kesempatan lagi. Kalau dulu Tuhan pernah menolong ekonomi kami, karena kami pernah bangkrut. Tuhan memberi mujizat, Tuhan menolong kami. Saat ini juga kami mau menjadi saksi-Mu lagi, saya bilang, beri kami kesempatan itu Tuhan. Saya bilang. Itu doa saya saat itu. Tapi tiba-tiba Tuhan mengajak saya, Roh Kudus memberi saya kemampuan untuk apa? Bersyukur. Bersyukur. Wow. Itu sulit sekali loh. Bersyukurlah. Itu benar-benar saya saat itu berganti dari tadinya memohon. Itu saya Terima bersyukur. kasih.
Bersyukur, terus bersyukur. Itu bukan cuma 5-10 menit, saya terus bersyukur. Tuhan baik, saya perkatakan. Saya terus perkatakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik, bahkan teramat baik. Apapun yang terjadi di dalam hidup saya mau bilang Tuhan baik. Saya perkatakan itu berulang-ulang. Dan saya memuji Tuhan, saya menyanyi. Oh, segala pujian, syukur bagimu. Terus berulang-ulang. Sampai pada saat saya ngerasa tiba-tiba tenang. Nyaman, kayak nggak ada apa-apa gitu. Hilang semua khawatir, saya hilang semua rasa takut saya hilang. Kayak Tuhan tuh memeluk dan menguatkan gitu. Yang kayaknya percaya deh, semua akan baik-baik gitu saja gitu. Itu bener-bener hilang semua rasa. Sampai bener nyata keluar dari 2 jam kemudian keluar dokter dari ruang operasi manggil saya mau memindahkan Bapak ke ruang ICU. Dokter itu bilang apa? Ibu, Bapak sudah beres operasinya, berjalan lancar, Bapak pun normal, baik-baik aja, kondisinya normal gitu. Dan ini kami akan bawa ke ruang ICU. Saya sempat kaget dulu, ke ruang ICU emang suami saya kenapa gitu kan? Kenapa ke ruang ICU? Ternyata memang setiap proses operasi, apalagi operasi besar seperti ini, harus ada proses ini ya, observasi ya. Observasi itu minimal 3 hari. Dari setelah operasi minimal 3 hari, kalau kondisi dia sehat, baik, normal, dia baru boleh pindah ke rawat inap biasa. Itu minimal 3 hari, bisa lebih. Nah, ternyata saya bilang, oh jadi kalau ini Selasa berarti paling cepat suami saya keluar dari ICU kapan? Itu paling cepat hari Jumat atau Sabtu. Oh lumayan ya. Itu paling cepat. Kalau kondisinya memang normal dan baik. Ternyata Tuhan kita ajaib, Tuhan kita berkuasa, Tuhan kita luar biasa. Benar-benar luar biasa sekali. Itu hari Selasa pagi jam 5 masuk ICU ya. 5 pagi. Hari Rabu jam 2 siang, saya inget banget saya dipanggil dokter jam 2 siang. Itu suami saya sudah boleh pindah rawat inap kamar biasa. Semalam? Cuma semalam satu malam. Wow. Luar biasa kan? Luar biasa Tuhan Yesus. Loh. Dan dokternya pun bilang, waktu pertama kali saya dipanggil tuh sebenarnya bukan hari Rabu ya. Berarti pertama kali saya dipanggil ke ruang ICU ke dalam tuh hari Selasa jam 9 pagi. Itu kan jam 5 masuk, jam 9 3 jam kemudian saya dipanggil. Saya dipanggil 3-4 jam kemudian. Dokternya sampai bilang dengan wajah yang sumringah gitu. Tadinya mungkin lihat saya kan takut gitu. Tapi dia bilang gini, Ibu tenang katanya. Bapak mah kuat, Bapak mah hebat. Dia bilang gitu. Tapi saya selalu menjawab, iya karena kami punya Tuhan yang hebat. Gamblang. Ya karena Tuhan kami hebat. Saya bilang, selalu saya bilang gitu. Karena kami punya Tuhan yang hebat dok. Saya bilang, iya lihat Ibu, lihat. Ini Bapak baru saya tindak operasi beberapa jam lalu dan yang dioperasi tuh paru-parunya dan kondisi paru-parunya pun sangat berdarah-darah dan kempes. Kan kalau itu kan dia langsung mengecil, kempes. Tapi Bapak bisa bernafas dengan normal tanpa menggunakan ventilator. Normal Tanpa ventilator. Tanpa ventilator. Tanpa alat bantu alat bernafas bantu gitu. nafas itu tidak itu impossible kan? Nggak mungkin dokter yang bilang. Dokternya sampai ngomong, Bu, orang paru-paru normal kemasukan air aja itu engap. Iya katanya, betul. Ya. Ada dahak atau lendir Betul. Ini Bapak darah katanya. Iya. Tapi Bapak bisa dengan ajaibnya bisa bernapas dengan normal gitu. Kempes lagi kan ya? Kempes. Luar biasa sekali. Baru dioperasi itu harusnya pakai ventilator yang minimal berapa hari gitu kan? Iya, untuk bantu pernafasan, untuk stabilkan kembali. Tidak sama sekali. Wow. Sampai dokternya aja bingung. Semuanya ini normal ya Bu, diliatin kan? Di layar. Di layar itu kan, semuanya normal. Saturasi dan lain-lain baik. Detak jantung apapun normal. Wow, itu yang pertama. Yang kedua, masuk kamar rawat inap biasa hanya dalam 1 malam. Itu pun dokternya berkali-kali bilang, mujizat. Mujizat. Iya. Bapak hebat, Bapak kuat, selalu ngomong gitu. Yang saya selalu bilang tadi gitu karena kami punya Tuhan yang hebat gitu. Kan.
hanya dalam 1 malam pindah kamar rawat inap biasa. Dan ada lagi nih, selalu ini, wow banget deh Tuhan kita. Itu hari Rabu pindah kamar rawat inap biasa, hari Kamis pagi udah dateng dokter, apa namanya? Sonde dulu. Oh, Cabut sonde. cabut sonde, terus udah gitu? Saya tuh semalam di ICU, Selasa masuk, pagi ya, Rabu siang saya dicabut tuh sonde. Jadi saya menggunakan semacam kayak selang sonde itu untuk ngebersihin paru-paru saya. Oke. Karena kotor kan. Iya, Jadi kalau ngomong luka mah lukanya udah dijahit gitu kan, udah dirapihin, udah nggak bocor. Tapi masih kan ada banyak sisanya ya darah dan lain-lain Iya, gitu kan. Jadi harus disedot melalui sonde itu. Jadi saya nggak bisa ngomong tuh. Ada selang gede masuk ke paru-paru saya, di mulut saya. Nah, Selasa siang itu dicabut dan saat dicabut itu kata-kata pertama yang saya ucapkan saat istri saya masuk datang, saya bilang, "Yang saya sudah melepaskan pengampunan untuk pelaku," saya bilang. Wow. Saya udah tidak dendam dan saya yakin semuanya itu dari Tuhan ya. Iya. Roh Kudus yang memampukan, Tuhan yang memberikan sukacita dan damai sejahtera buat saya gitu kan. Untuk boleh mengampuni orang itu. Sekalipun ya orang itu hampir menghilangkan nyawa saya gitu kan. Iya. Kalau kekuatan manusia nggak mungkin pengennya ngebalas ya. Betul. Tapi saya yakin itu semua dari Tuhan lewat Roh Kudus gitu kan. Sampai dia pun ya nangis gitu. Iya. Dan saya bilang kalau saya udah sehat, saya mau datengin pelakunya. Saya mau bilang bahwa saya udah gak dendam gitu kan. Saya sudah mengampuni kamu gitu kan. Ya kamu harus bertobat gitu. Meskipun ya proses hukum dan lain-lain ya kamu harus jalani gitu kan. Apa yang kamu udah perbuat ya kamu harus bertanggungjawabkan gitu. Dan puji Tuhan seminggu yang lalu lah saya sudah ketemu dengan pelaku. Saya udah memaafkan, sudah saya sampaikan juga gitu apa yang ingin saya sampaikan itu tadi. Luar biasa sekali. Jadi berapa lama setelah proses di ruang rawat inapnya sampai akhirnya bisa pulang? Kurang lebih sebenarnya harusnya 5 hari. Jadi itu kan Rabu ya, pindah rawat inap biasa, kamar biasa. Hari Kamis dokter apa namanya? Ya, hari Kamis pagi itu saya dijadwalkan untuk fisioterapi. Oke. Ya, dokter fisioterapi datang sekitar jam 8:30 lah saya ingat. Dan kebetulan dokternya cewek ya. Dokternya cewek, dia datang, "Selamat pagi Bapak," katanya. "Saya dokter Rani," katanya, "dari bagian fisioterapi," katanya. "Boleh Bapak kalau Bapak kuat, mampu, maksudnya melakukan gerakan-gerakan fisioterapi gitu kan. Dari yang gerakan ringan, yang cuman tangan, kaki gitu ya. Sampai singkat cerita saya disuruh kegel. Saya disuruh ngangkat di atas berbaring, tapi saya disuruh ngangkat pantat gitu kan. Saya disuruh ngangkat, tahan dan semua saya bisa lakukan. Wow. Tanpa rasa sakit. Tanpa rasa sakit. Karena dokternya kan selalu nanya, "Pak, sakit ada gak? sakit atau nggak kuat atau ini jangan dipaksakan Pak," katanya. "Nggak ada Dok." Sampai akhirnya saya disuruh turun dari ranjang hari Kamis itu. Bapak kuat nggak kalau turun?" Ya saya bilang, "Ya dicoba," saya bilang ya. "Kalau sakit jangan dipaksakan." Ya saya turun dari ranjang gitu kan. Saya turun, saya berdiri, disuruh jalan, "Pak, mampu nggak jalan? Kalau pusing jangan," katanya. Nggak pusing," saya bilang. "Boleh jalan Pak, perlahan." Ya saya jalan gitu kan. Wow. Sampai akhirnya saya duduk lagi, dokternya geleng-geleng kepala. "Pak, saya belum pernah nemuin nih kejadian kayak gini." "Yakin?" katanya. "Bapak tuh korban penusukan yang beberapa hari lalu terjadi gitu kan." Sampai dia geleng-geleng kepala, takutnya saya salah masuk kamar. Gitu kan. Saya sampai ketawa. Sehat bener ini yang ini nih. Istri saya juga sampai ketawa juga gitu kan. Iya, saya bilang, "Dok, ini bener yang korban tusukan." "Iya, saya punten Cana. Takutnya ini salah kamar." Selama saya dinas jadi dokter di fisioterapi, saya belum pernah Bu ngelihat kejadian kayak gini. Maksudnya seperti ini gitu, kayak orang normal gitu. Sampai saking mungkin dia ngabisin rasa penasarannya gitu kan. "Pak, punten ini mah terakhir," katanya. "Maaf Pak, ini terakhir Pak. Bisa nggak Bapak melakukan squat?" Mungkin karena ingin ngecek otot pinggang saya ya. Sampai akhirnya saya lakukan squat seperti yang dia mau 10 kali. Saya lakukan squat. Dan nggak kerasa sakit. Dan nggak ada sakit, nggak ada kerasa apapun. Nggak ada efek setelahnya. Nggak ada kan merintih atau apa, nggak ada. Sama sekali nggak ada. Sampai dokternya sebelum pulang dia ngomong, "Pak, udah Pak, saya besok nggak akan kesini lagi." Gitu. Ya karena Bapak mah kayak orang nggak sakit katanya. Iya, kayak orang sakit biasa gitu. Padahal sebelumnya darahnya banyak keluar ya. Iya,
Ada sampai dan dia keluar ternyata kan ke yang suster-suster perawat Iya, di depan. iya. Nah, saya nggak lama keluar. Pas saya nggak lama keluar, suster di situ salah satunya bilang sama saya, Bu, cenah, dia bilang ya, alhamdulillah ya Bu, Bapak katanya mujizat, cenah. Iya. Tadi dokter juga bilang katanya, wah Bapak itu mah hebat, cenah, luar biasa, cenah, kayak orang gak sakit, cenah, luar biasa. Ya Bu, saya langsung jawab, ya dokter, saya waktu kejadian Bapak itu ada di UGD. Dia kayaknya lagi piket. Piket di UGD kayaknya. Saya lagi Menyaksikan ya? Menyaksikan, melihat Wow. sendiri. Karena dia yang Menyaksikan. menangani saya gitu. Menyaksikan. Ya. Dan dia jawab apa? Ya Bu, ya dokter, cenah. Pasti mujizat. Saya melihat sendiri, ibunya berdoa, teriak-teriak. Wow. Jadi saya bilang, ini percaya banget Tuhan punya rencana. Yes. Nama Tuhan dipermuliakan di Yes, situ. betul Ya. banget. Semua orang bisa melihat, semua orang bisa mendengar, menyaksikan Tuhan kita ajaib. Iya. Amin. Dan jadi semuanya tahu ya, ini Tuhan Yesus loh. Benar, Tuhan benar. Yesus. Itu mah benar-benar viral di rumah sakit itu. Saya Semua teriaknya orang juga. tahu gitu. Kayaknya minimal 2 ruangan tahu. Minimal. Karena saking kencengnya gitu. Saking Iya, kencengnya iya. saya teriak gitu. Sampai saya bilang, wow, biar inilah nyata Tuhan kita. Yes. Nah, itu juga sebenarnya saya mau tambahkan tadi yang suami saya bilang pengampunan. Iya. Yang dia bilang pertama kali dia lepas sonde bilang ke saya dia mau mengampuni. Iya. Dia sudah mengampuni, bukan melupakan. Lupa mah nggak mungkin ya. Iya, pasti keinget. Mengampuni orang yang melakukan itu. Ternyata waktu saya Ngobrol sama dokter. dengar dari suami saya, ternyata dia sebelumnya ketemu sama anak saya yang gede, yang Cleo. Ternyata Cleo yang pertama kali mengingatkan dia, saya pun jujur nggak inget ke situ, Nggak kepikiran Iya, gitu kan. iya, nggak iya. kepikiran gitu. Ternyata anak saya yang besar, yang Cleo, dia yang bilang ke papinya, papi, waktu dia udah sampaikan yang lain, Iya. sampai akhirnya dia bilang, papi, Apakah papi sudah mengampuni orang yang menusuk papi katanya? Wow. Ya. itu anak saya yang besar. Umur berapa tuh sih? Itu 17 tahun ini. Wow. Ya itu Dewasa sekali, dia luar biasa. loh. kepikiran itu. Iya, Iya. iya. Ya, karena Padahal kita kondisi lagi di Fokusnya ICU harusnya kan. kesehatan ya. Benar, kita nggak fokus ke Harusnya yang nggak lain fokus gitu nanti kan. aja Betul. maksudnya kan. Nggak Baru kita kepikiran. diomongin. Betul. tapi anak saya itu kepikiran. Pasti itu dari Pasti Roh dari Kudus. Tuhan. Betul, Pasti betul dari banget. Tuhan itu. Untuk mengingatkan ya. Iya. Makanya begitu papinya dicabut sonde, kata Langsung. pertama yang saya sebutin ya itu. Saya sudah mengampuni Iya. pelaku, saya bilang. Saya Sulit udah loh nggak dendam. sebenarnya loh. Wah, Kalau Sebenarnya kalau mau ngomong sulit. Wah, sulit Tapi banget. buat Tuhan nggak ada yang mustahil. betul. Iya. Notnya itu ya, buat Benar. Tuhan gak ada yang Nggak mustahil. ada yang mustahil. Betul. Dan dari segala apa ya namanya perjuangan ya, Ah. perjuangan Koko, perjuangan Cici, lalu jalan yang harus dilalui gitu. Dan singkat cerita langsung udah datang ya Koko ya ke penjaranya. Udah. Ya udah. Langsung ngomong. Langsung ngomong di Langsung hadapan ngomong dia. lah. Dia menangis terseduh gitu kan. Dia ciumin tangan saya, Pak, saya minta maaf katanya. Iya. Pada waktu kejadian itu memang saya nggak sadar, Pak, karena saya dalam pengaruh narkoba katanya. Wah. Saya bilang iya, saya udah dengar dari penyidik, saya bilang. Ya udah, yang penting saya udah nggak dendam, saya udah melepaskan pengampunan buat kamu, Iya. saya bilang ya. Ya masa tahanan ini ya kamu manfaatkan untuk kamu bertobat, saya bilang. Untuk kamu berubah gitu kan. Iya. Berarti ini semua tuh kita ngalamin fase namanya kehilangan harapan ya Ci ya. Ya. Ada di fase itu tapi Betul. tidak berlarut yang akhirnya jadi nyalahin Tuhan atau Nggak jadi ada. hal-hal Sama yang sekali negatif nggak ada. lainnya Sama ya. sekali nggak ada. Yang ada hanya ucapan syukur. Betul. Betul sekali. Dan pengen dong kasih tahu ke teman-teman yang nonton, pesan buat teman-teman yang nonton yang lagi ngalamin hal-hal yang tidak enak, ya, mengerikan. lagi hal-hal mengerikan mungkin di hidupannya gak harus ngalamin kayak Koko ya. Benar, jangan. Tapi ya jangan ya, tapi ya. mungkin kehilangan harapan yang lagi dialamin waktu itu, kehilangan harapan, ada pesan khusus buat mereka Ya. yang lagi nonton. Ya mungkin teman-teman saya, semua orang yang dengar cerita saya, yang kenal saya gitu kan, semua mungkin berpikirnya, waduh kasihan ya, Iya. Koyanto Ciepta kena musibah gitu. Iya. Tapi buat kami ini, buat saya, istri dan keluarga itu benar-benar anugerah gitu. Ya. Karena banyak hal gitu yang Tuhan pulihkan. Bukan hanya saya dikasih kesempatan kedua, kehidupan kedua gitu Iya. kan. Tapi banyak hubungan yang lain pun Tuhan pulihkan tuh benar-benar Tuhan beresin semua gitu. Yes. Dahsyatnya Tuhan gitu. Tuhan kalau mau mengubahkan seseorang, mau menolong seseorang,
itu tuh detail gitu. Iya. Bener-bener detail gitu. Nggak cuman ya udah sembuhin aja, udah enggak. Tapi semuanya Tuhan beresin. Luar biasanya Tuhan Yesus gitu Iya, kan. luar biasa. Ini 16 labu Ya. yang masuk ke tubuhnya, darah. Ya. Darah tuh dia transfusi 16 labu, berarti kalau dihitung kurang lebih 3,5 liter keluar dari tubuhnya, itu bisa lebih loh. Iya. Kurang nggak mungkin. Kalau lebih ya, mungkin bisa 4 liter. Cuman nggak tahu ya waktu di TKP gitu gimana banyaknya. Dokter pun bilang ini sebenarnya tuh terlalu mustahil. Susah nggak sih dapetin donornya? Nah, itu pun mujizat. Tuhan persiapkan. Makanya dia bilang tadi detail. Kalau Tuhan sudah menolong, dia detail. Semuanya. Hal terkecil. Terkecil sekalipun. Darah tolong. Tuhan siapkan. 16 labu di RSUD Tuhan siapkan. Iya. Tidak perlu donor. Satu pun Ada nggak stoknya. Ada stoknya. Wow. Tepat pada waktunya. Dan itu secara manusia bukan hanya dipersiapkan, tapi secara manusia biasa ini harusnya udah nggak ada. Iya. Karena dari tinggi badan dan berat badan dia, kata dokter, kurang lebih hanya 5 literan ya. Ada darah di dalam tubuhnya, tapi dia sudah mengeluarkan lebih dari setengah. 3,5 liter. Kan lebih dari Berarti setengah. darahnya cuma 1,5 liter yang ada di dalam tubuh saya. Dan bahkan bisa lebih Ya. lebih dari Bisa itu. kurang lagi Perkiraan. itu ya. Perkiraan doang. Bisa lebih lagi gitu. Tapi dia baik-baik saja. Ya. Masih Dia aman ya. Aman, tidak black out, Betul. tidak pingsan. Itu karena punya darah Yesus. Betul banget. Sampai Setuju ada banget teman saya ngomong gitu sih. Yang dampingi juga kebetulan. Kamu mah ini mah bukan cuman ditolong katanya. Tapi kamu benar-benar digantikan dengan darah Yesus. Iya. Dan paru-paru kamu pun bukan cuman diperbaiki katanya. Tapi benar-benar Tuhan ganti dengan yang baru gitu. Iya, betul banget. Hasil ronsennya pun. Hasil ronsen terakhir kemarin saya baru kontrol. Dokternya aja sampai geleng-geleng. Kasih lihat hasil ronsen terakhir saya. Pak, ini mujizat Pak katanya. Ini hasil ronsen Bapak tuh, lihat Bapak bisa lihat sendiri. Iya. Paru-paru Bapak tuh ini kayak yang utuh katanya. Normal. Tidak Gak ada cacat sedikit pun ya, flek Betul. atau apapun Harusnya ya. kan ada flek atau apa gitu ya. Mengecil. Atau Gak ada gede semuanya. sebelah. Ya, ini Normal. bentuknya normal sama dengan paru-paru yang sebelahnya. Sama. Sampai geleng-geleng Bapak, si dokternya pun Bapak Ikutan mah nih aku benar-benar juga mujizat geleng-geleng. katanya. Geleng-geleng. Geleng-geleng Bapak luar biasa benar-benar sekali. mujizat. Dokternya selalu ngomong tiap kali ketemu Bapak Bapak mah ini mujizat. mujizat katanya. Betul, jadi saksi banget Betul, ya. betul. Buat orang lainnya yang apalagi yang beda Ya. dari Keyakinan, kita gitu. betul. Betul. 5 hari ke-6 dia sudah di rumah. Ya. Hari ke-6 Cuma sudah di dalam 5 hari saya perawatan. Hari ke-6 saya sudah udah di rumah. boleh pulang ke rumah dengan Bisa berjalan keadaan bisa kaki, berjalan, bisa, bisa naik tangga. ke lantai Wow. 2. Tanpa ngap. Tanpa bantuan, tanpa ngap, tanpa apapun, kayak orang normal aja Kayak gitu. normal, cuma pelan-pelan. Saya Iya, ingat iya. pelan-pelan loh, walaupun kamu baik-baik aja, tetap kamu harus berjaga-jaga, mesti hati-hati. Iya, gitu. iya. Tapi dia baik-baik saja sampai Puji Tuhan. Tuhan Luar biasa. Tuhan kita terlalu luar Iya, biasa. Benar Tuhan banget. Yesus luar biasa. Tuhan Yesus aja. Boleh dong ada satu nggak pegangan khusus Ya. sekarang Cici Koko? Dengan adanya kejadian ini kita dapat satu ayat ya. Ya, boleh. Apa Satu tuh? ayat yaitu Mazmur 34 ayat 9. Nah, dia seperti ini saya bacakan ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Amin. Amin. Mungkin kamu bisa jabarin sedikit. Ya, di sini kita juga jadi langsung kasih cerita, bukan hanya cerita Yes. gitu, tapi di sini kami berdua ada, dimanapun kami ada, kami akan terus ceritain kebaikan Tuhan yang Ya. nyata dalam hidup kami. Cuman kita mau ngajak terus gitu ya, buat kita semua nih yang mendengar dan melihat gitu. Ya. Tuhan kita tuh terlalu ajaib. Iya. Tuhan kita itu terlalu dahsyat. Yes. Tuhan kita tuh wow gitu ya, di luar akal pikiran ya. Satu hal yang kita mau ajak di sini, percaya. Ya, Ya. percaya dan andalkan Tuhan. Jangan ragu, Ya. kuasanya nyata, Mujizat masih terjadi sampai Betul. saat ini gitu kan. Tuhan kita hidup ya. Tuhan Benar, kita ajaib. Tuhan kita Makanya di situ diayatkan, kecaplah, perkatakanlah. Ya, Jadi dan saya lihatlah. dan lihatlah, saya perkatakan, saya bilang Tuhan kita ajaib, Tuhan kita Ya. dahsyat, itu yang terjadi. Yes. Ya. Terus berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Jadi orang yang berlindung, percaya, memegang teguh Ya. Tuhan kita, Mengandalkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, pasti nggak akan pernah kecewa. tidak Ya. dikecewakannya. Amin. Luar biasa sekali loh. Terima kasih banyak Ya. Koko Cici untuk Sama-sama. kesaksian yang luar biasa. Buat teman-teman yang lagi nonton juga pasti dikuatkan. Amin. Jadi berkat juga buat kita Amin, semua. amin. Oh ya lupa satu Biar lagi. nama Tuhan yang Apa tuh? dipermuliakan ya. Yes, Ada satu betul. lagi. Apa tuh, Ci?
the power of love. Udah kan? The power of love betul. itu penting. Nah, Kenapa? Karena saat kita sepakat suami istri, sepakat Satukan hati sehati, satukan hati betul. betul, dan the power of love, cinta kasih yang besar, Iya. ya, akan membangkitkan, Nah, dua tuh, mengubahkan. betul tuh. Faith and love. Yes. Don't forget ya teman-teman yang Forgiveness. nonton ya, forgiveness. Nah, itu banyak banget loh yang kita dapetin hari ini loh. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi udah mau datang ke podcast kita. Ya, terima Dan kasih udah terima kasih diundang. juga sudah menjadi berkat buat Ya, banyak thank you orang. udah Tuhan diundang. Yesus memberkati. God bless. Sama-sama, God bless Terima you kasih. all.